Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Wahidah, NIM 1914040012. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran matematika, yang mana tujuan dari video saya kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang diampuh oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran matematika yang diampuh oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi belajar mengajar. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian strategi belajar mengajar. Menurut Rahmawati, bahwa strategi merupakan suatu pola yang dibuat secara sistematis. Menurut J.R. David, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan, di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita masuk kepada komponen dalam menyusun strategi belajar mengajar. Ada 7 komponen yang ada. Yang pertama adalah tujuan pengajaran. Yang kedua adalah guru. Yang ketiga adalah peserta didik. Yang keempat adalah materi pembelajaran. Yang kelima adalah metode pengajaran. Yang keenam adalah media pengajaran. Yang ketujuh adalah faktor administrasi dan finansial. Selanjutnya, kita masuk kepada strategi dasar setiap usaha meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama, pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadi sasaran. Yang kedua, pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. Yang keempat, pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan atas usaha yang digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan antara strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Strategi biasanya berkaitan dengan taktik. Taktik adalah segala cara untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran dengan demikian. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah dalam konteks pembelajaran, menurut Mansur, ada keempat strategi dasar tersebut bisa diterjemahkan menjadi: yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku kepribadian peserta didik yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat, efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh para pendidik dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria dan standar keberhasilan, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh pendidik dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar matematika yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu aliran psikologi tingkah laku. Yang mana aliran psikologi tingkah laku ini ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori Thorndike.
Edward L. Thorndike 1874 sampai 1949 mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atas kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Stimulus ini termasuk reinforcement. Selanjutnya yaitu implikasi dari aliran pengaitan ini dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari adalah yang pertama, dalam menjelaskan suatu konsep, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekitarnya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga dari alam sekitar akan lebih dihayati oleh siswa. Yang kedua, metode pemberian tugas, metode latihan, drill, dan praktis akan lebih cocok untuk penguatan dan hafalan. Dengan penerapan metode tersebut, siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang diberikan pun akan lebih banyak. Yang ketiga, dalam kurikulum, materi disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Penguasaan materi yang lebih mudah sebagai akibat untuk menguasai materi yang lebih sukar. Dengan kata lain, topik, konsep, prasyarat harus dikuasai dulu agar dapat memahami topik berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas teori yang kedua, yaitu teori Skinner. Burrhus Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatkan kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Contoh, penguatan positif diantaranya adalah pujian yang diberikan pada anak. Sikap guru yang bergembira pada saat anak menjawab pertanyaan merupakan penguatan positif pula. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari teori Skinner. Yang pertama adalah kelebihannya. Pada teori Skinner ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Yang kedua, kekurangan dari teori Skinner ini adalah tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar dengan melaksanakan master. Selanjutnya, kita masuk kepada teori yang ketiga, yaitu teori Ausubel. Teori Ausubel dikenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan belajar menemukan dengan belajar menerima, jadi tinggal menghafalnya. Selanjutnya, Ausubel mengemukakan bahwa metode ekspositori adalah metode mengajar yang baik dan bermakna. Hal ini dikemukakan berdasarkan hasil penelitiannya. Belajar menerima maupun menemukan sama-sama dapat berupa belajar menghafal atau bermakna. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori Ausubel yang pertama. Kelebihannya adalah yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Yang kedua, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip. Yang ketiga, informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Kekurangan dari teori Ausubel ini adalah jika untuk siswa pada tingkat pendidikan lebih tinggi, maka kegiatan langsung akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan juga ilustrasi. Selanjutnya adalah teori Gaffney. Menurut Gaffney, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh langsung oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah.
belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan juga aturan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori Gagne. Yang pertama, kelebihannya, Gagne disebut sebagai modern no-behavioristic, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur, seperti kecepatan spontanitas, kelenturan refleks, dan daya tahan. Contoh, percakapan bahasa asing, menari, mengetik, dan olahraga, serta yang lainnya. Yang kedua, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah atau pujian. Yang ketiga, dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapat pengulangan respon yang diinginkan. Kekurangan dari teori Gagne ini yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, teacher-control learning, di mana guru bersifat otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Yang kedua, bersifat meanistik. Yang ketiga, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang keempat, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Selanjutnya kita masuk kepada teori yang kelima, yaitu teori Pavlov, di mana Pavlov itu menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respon. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Baker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan, maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori Pavlov yang pertama. Kelebihan teori Pavlov adalah individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Hal ini sangat membantu dan memudahkan pendidik dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Hal ini merupakan kelebihan dari teori Pavlov. Sedangkan kekurangan dari teori Pavlov adalah jika kondisi ini dilakukan secara terus-menerus, maka ditakutkan murid akan memiliki rasa ketergantungan atas stimulus yang berasal dari luar dirinya. Padahal, seharusnya siswa didik atau anak harus memiliki stimulus dari dalam dirinya sendiri, self-motivation, dalam melakukan kegiatan belajar dan pemahaman yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, teori yang keenam adalah teori Bandura. Albert Bandura dan Richard Walker telah melakukan eksperimen pada anak-anak yang juga berkenan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati bahwa peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model atau orang yang ditiru meskipun terus-menerus. Kelemahan teori Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dengan teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Kelebihan teori Albert Bandura adalah lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis peniruan. Yang pertama adalah peniruan langsung. Pembelajaran langsung dikembangkan berdasarkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contoh, meniru gaya penyanyi yang disukainya. Yang
Yang kedua adalah peniruan tak langsung. Peniruan tak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contoh, meniru watak yang dibaca dalam buku, memperhatikan seorang guru mengajarkan rekannya. Yang ketiga adalah peniruan gabungan. Peniruan gabungan jenis ini adalah dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contoh, pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai daripada buku yang dibacanya. Yang keempat adalah peniruan sesaat atau seketika. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contoh, meniru gaya pakaian di TV, tetapi tidak boleh dipakai ke sekolah. Yang kelima adalah peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contoh, pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Adapun kelebihan dan kekurangan teori ini yaitu, selanjutnya kita masuk pada aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan abad ke-20 yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumpalan otot. Agar ini kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang semakin berat, maka otot atau otak itu makin kuat pula. Oleh karena itu, jika anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sukar materi itu, makin pandai pula anak tersebut. Aliran ini layaknya pepatah, pisau semakin diasah maka akan semakin tajam. Begitu juga dengan otak kita, jika kita menggunakan otak kita untuk berpikir dan belajar, maka kita akan menjadi semakin banyak ilmunya. Sebagai seorang pendidik atau guru, kita harus mampu memahami peserta didik atau siswa kita. Aliran latihan mental cukup baik digunakan dalam metode pembelajaran, tetapi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik di SD atau dimanapun kita mengajar. Pemberian materi bisa dilakukan dari hal-hal yang cukup mudah sampai kepada tingkatan yang paling atas secara hierarki, sehingga peserta didik tidak terkejut dan nyaman sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lancar. Selanjutnya, aplikasi pendekatan aliran tingkah laku bagi guru matematika adalah, bagi seorang guru harus memiliki pedoman, acuan, panutan, dan profesional dalam mengajarkan sesuatu. Karena di aliran ini, guru lebih dituntut sebagai panduan untuk meniru bagi peserta didiknya. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu aliran psikologi kognitif. Kita harus tahu dulu pengertian dari aliran psikologi kognitif ini. Aliran psikologi kognitif adalah suatu proses belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, dan merupakan teori belajar yang melibatkan pola pikir siswa dalam proses belajar. Ada beberapa teori dalam aliran psikologi kognitif. Yang pertama adalah teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasa yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Yang kedua adalah teori Piaget. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Ia menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skema, yaitu sekumpulan dari skema-skema. Seorang individu memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Yang ketiga adalah teori Gestalt. Dalam menyajikan pelajaran, guru jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja, melainkan harus lebih mementingkan pemahaman terhadap proses terbentuknya konsep tersebut daripada hasil akhir. Yang keempat adalah teori Browner. Teori belajar William Browner didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. William Browner mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Selanjutnya, teorema Van Heel. Dalam pengajaran geometri terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh Van Heel yang mengurai tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Van Heel adalah seorang guru bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri.
Yang ketujuh adalah teori Dionys. Zoltan Paul Dionys adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa dasar. Teorinya ini bertumpu pada Piaget. Dalam pengajaran matematika menekankan pengertian, dengan demikian agak diharapkan akan lebih mudah mempelajarinya dan lebih menarik. Selanjutnya, aplikasi bagi seorang guru matematika mengenai aliran kognitif ini adalah seorang guru yang utama adalah proses belajar, di mana lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri dan merupakan teori belajar yang melibatkan pola pikir siswa dalam proses belajar. Seorang guru berpengaruh besar dalam pembelajaran berupa pentingnya pengetahuan awal siswa dan strategi penguatan memori mereka dan pola pikir. Seorang guru harus bisa menjelaskan aktivitas yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang siswa untuk memperoleh penguatan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar adalah keterampilan dasar teknik instruksional yang keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya. Kemampuan dasar mengajar merupakan keterampilan yang kompleks yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Macam-macam kemampuan dasar mengajar. Yang pertama adalah kemampuan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Siasat membuka dan menutup pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi sehingga perhatian serta sikap mental siswa dapat digiring oleh sikap involve pada persoalan atau kegiatan yang akan dilakukan. Siasat menutup pelajaran adalah usaha atau kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru saja dibahas atau dipelajari sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang makna serta esensi dari pokok persoalan yang baru saja diperbincangkan. Yang kedua adalah keterampilan bertanya. Dalam proses mengajar, guru harus punya keterampilan bertanya, di mana memegang peranan penting, sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat akan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu masalah yang sedang dibicarakan. Yang ketiga adalah keterampilan memberi penguatan, merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Yang keempat adalah keterampilan mengadakan variasi atau stimulus variation. Penggunaan keterampilan mengadakan variasi terutama ditujukan kepada peserta didik dan memiliki maksud yang ingin dicapai oleh guru. Maksud guru untuk menggunakan keterampilan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran adalah terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, serta menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Yang kelima adalah keterampilan menjelaskan. Dalam kaitan dengan kegiatan belajar mengajar, menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang tercantum secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Istilah guru harus bisa membimbing diskusi tersebut. Yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Yang kedelapan adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Mengajarkan kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam kondisi pengajaran klasikal. Di dalam kelas, seorang guru mungkin menghadapi banyak kelompok kecil serta banyak mahasiswa yang masing-masing diberi kesempatan belajar secara kelompok dan juga perorangan. Selanjutnya, aplikasi bagi seorang guru dalam kemampuan dasar mengajar adalah harus mempunyai kemampuan yang 8, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi kecil, keterampilan mengelola kelas, dan juga keterampilan mengajar kelompok kecil dan juga perorangan. Pembahasan kita yang kelima adalah tentang pendekatan konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru,
Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum, seperti yang pertama, siswa aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Implementasi dalam pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran dan pandangan konstruktivis bukan seberapa banyak memberikan informasi untuk membentuk pengetahuan dan proses metakognitif untuk berpendapat, mengorganisasikan, dan akuisisi informasi baru. Kelebihan pembelajaran konstruktif dibanding pembelajaran yang lain adalah bahwa siswa aktif dan bereaksi untuk membuat makna dalam proses konstruksi pengetahuan. Manifestasi pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran matematika menurut Browning ada beberapa cara. Yang pertama, memilih materi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat memanipulasi atau berintegrasi dengan lingkungannya. Yang kedua, memilih aktivitas yang mendorong siswa melakukan pengamatan, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan berpartisipan. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan cooperative learning dan diskusi terbimbing. Yang keempat, integrasi kurikulum misal menggunakan proyek tematik yang menggabungkan matematika, sains, membaca, dan juga menulis. Selanjutnya, posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan yang lain adalah berupa model eksposisi, model behavioristik, model kognitif, model interaksional, dan juga model transaksional. Selanjutnya, aplikasi pendekatan konstruktivisme bagi seorang guru matematika. Seorang guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika, untuk mengajukan pertanyaan atau posing, pengkonstruksian, pengeksplorasian, pemecahan, dan pembenaran masalah-masalah matematika, serta konsep-konsep matematika. Guru juga diharapkan mencoba berusaha mengembangkan kemampuan siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi kualitas konstruksi mereka atau para siswa tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang keenam adalah pendekatan pemecahan masalah matematika. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seseorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk memperoleh kemampuan dasar dalam pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Temuan ini telah banyak mengilhami penulis buku dan guru-guru dalam menyusun program pembelajaran pemecahan masalah matematika. Untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah perencanaan yang matang. Yang ketiga adalah peran teknologi. Yang keempat adalah sumber yang diperlukan dalam memecahkan masalah. Yang kelima adalah manajemen waktu yang tepat dalam menyelesaikan pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, strategi pemecahan masalah. Menurut George Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memahami masalah. Yang kedua, merencanakan pemecahan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua. Yang keempat, memeriksa kembali hasil yang diperoleh looking back. Yang keempat adalah aplikasi pendekatan pemecahan masalah bagi seorang guru. Aplikasi pendekatan ini bagi guru matematika adalah untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah. Seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dan tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Temuan ini telah banyak mengilhami penulis buku dan guru-guru dalam menyusun program pembelajaran pemecahan masalah matematika.
Selanjutnya kita masuk kepada bahasan yang ke-7, yaitu pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidik matematika Jepang. Pendidikan ini lahir sekitar 20 tahun yang lalu dari hasil penelitian yang dilakukan Shigeru Shimada, Toshio Sawada, Yoshiko Yoshimoto, dan Kenichi Shibuya. Penggunaan masalah terbuka atau open-ended problem menjadi sangat relevan dalam pembelajaran matematika dengan maksud untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematik sekaligus menstimulasi siswa untuk mengembangkan ide-ide matematikanya. Itu adalah menurut Mahmud Ali. Contoh penerapan problem open-ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada jawaban sebagai akhir. Selanjutnya, perlu digarisbawahi bahwa kegiatan matematika dan kegiatan siswa disebut terbuka jika memenuhi ketiga aspek. Yang pertama, kegiatan siswa harus terbuka. Yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran harus mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka. Dalam hal ini, guru telah mengemas pembelajaran dan sekaligus memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan materi pembelajaran lebih lanjut yang sedikit banyak telah dikenal oleh siswa karena permasalahan-permasalahannya dikonstruksi oleh siswa sendiri. Yang kedua, kegiatan matematika adalah ragam berpikir. Kegiatan matematika adalah kegiatan yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam dunia matematika atau sebaliknya. Pada dasarnya, kegiatan matematika akan mengundang proses manipulasi dan manifestasi dalam dunia matematika. Yang ketiga adalah kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran matematika. Guru diharapkan dapat mengangkat pemahaman siswa, bagaimana memecahkan permasalahan dan perluasan serta pendalaman dalam berpikir matematika sesuai dengan kemampuan individu. Selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan dari pendekatan open-ended. Keunggulan dari pendekatan open-ended adalah siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dan menjawab permasalahan. Kelemahan dari pendekatan open-ended ini adalah membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Selanjutnya adalah aplikasi pendekatan open-ended bagi guru matematika. Yang pertama, problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar dan disebut problem open-ended. Dengan problem open-ended, tujuan utamanya bahwa guru bukan untuk menjawab jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Yang kedua adalah dengan demikian bukanlah hanya ada satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, namun beberapa atau banyak. Yang ketiga, open-ended menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakini sesuai dengan mengelaborasi permasalahan. Keempat, tujuannya tiada lain adalah agar kemampuan berpikir matematika siswa dapat berkembang secara maksimal pada saat kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasikan melalui proses belajar mengajar. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pendekatan realistik. Pendekatan realistik secara bahasa didefinisikan sebagai suatu frase yang terbentuk dari kata pendekatan dan realistik. Maulana mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Sedangkan kata realistik sendiri sering diartikan sebagai sesuatu yang real atau nyata. Sehingga pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran realistik terdapat
5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik. Yang pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua adalah perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para siswa, sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Yang keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, intertwining atau membuat jalinan antar topik atau antar pokok bahasan atau antar STEM. Selanjutnya, aplikasi pendekatan realistik bagi guru matematika. Suatu cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat beradaptasi dengan peserta didik. Dalam pendekatan pembelajaran matematika realistik ini, peserta didik dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Prinsip pembelajaran realistik merupakan dasar berpikir dan bertindak yang benar dalam pembelajaran realistik. Mungkin hanya sekian pembahasan tentang strategi pembelajaran matematika. Sekian, terima kasih.